Hidup terbaik bukan karena kita punya segalanya. Hidup terbaik kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada tahun 1900 diadakan satu survei terhadap 2 orang sahabat yang keturunannya sama-sama tinggal di New York. Ini dilakukan pada abad 18. Yang satu bernama Jonathan Edwards, yang satu bernama Mark Dugard. Jonathan Edwards ini orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, orang beriman yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut akan Tuhan. Bahkan dia dipakai Tuhan menjadi pengkhotbah kebangunan rohani yang sangat berpengaruh di abad ke-18. Ada lebih dari 1.000 orang keturunannya. Setelah sekian lama diteliti, ada lebih dari 1.000 orang yang menjadi keturunan Jonathan Edwards. Yang menarik, dari 1.000 lebih keturunannya itu ada catatan yang sangat indah sekali. Ada 13 orang menjadi rektor, ada 65 orang menjadi profesor, ada 3 orang terpilih sebagai senator di Amerika Serikat atau anggota DPR, ada 30 orang menjadi hakim, ada 100 orang menjadi pengacara, 75 orang menjadi perwira militer, 100 orang menjadi pendeta, 60 orang menjadi penulis terkenal, 80 orang memegang peranan terpenting dalam instansi atau menjadi pemuka masyarakat yang sangat berpengaruh, termasuk diantaranya menjadi gubernur. Ada 66 orang dokter, ada 135 orang editor, 1 orang menjadi penerbit, 100 orang lebih menjadi misionaris, menjadi hamba Tuhan yang mendedikasikan dirinya ke negara lain, ke daerah-daerah yang belum mendengar Injil. 80 orang menjadi seseorang yang cukup berpengaruh di layanan publik. 1 orang menjadi wakil presiden, 1 orang menjadi istri presiden Amerika Serikat, 1 orang menjadi penilik keuangan, pengawas keuangan di Amerika. Jadi dari keturunan Jonathan Edwards, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, mengalirkan berkat yang sangat luar biasa, tidak hanya kepada anak cucunya, kepada keturunannya, tetapi juga kepada bangsa di mana dia tinggal, yaitu Amerika Serikat. Dia tidak merugikan bangsanya, tetapi kehadiran keluarga Jonathan Edwards ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi bangsa dan negaranya. Bagaimana dengan sahabatnya yang bernama Mark Dugard? Ia adalah seseorang yang tidak beriman kepada Tuhan, bahkan cenderung seseorang yang suka mengolok-olok kekristenan. Ia tidak percaya firman Tuhan, tidak pernah ke gereja. Ia menikah dengan seseorang yang juga tidak takut akan Tuhan. Orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Mereka tidak peduli dengan pendidikan agama dan pendidikan iman anak-anaknya. Orang ini memiliki 1.200 orang keturunan. Tetapi dari 1.200 keturunannya itu sangat menyedihkan sekali. Ada 440 orang hidup yang kebiasaannya hanya pesta pora saja. Ada 310 orang yang menjadi gelandangan dan menjadi pengemis. Ada 190 orang menjadi pelacur, ada 130 orang menjadi narapidana, 100 orang menjadi pecandu minuman keras, 60 orang mempunyai kebiasaan mencuri, 55 orang menjadi korban pelecehan seksual, 7 orang menjadi pembunuh. Keluarga juga setelah merugikan pemerintah Amerika Serikat lebih dari $500 juta karena ada banyak di antara keturunannya yang harus direhabilitasi oleh pemerintah. Artinya keluarga ini tidak menjadi berkat, bahkan mengalirkan hal-hal buruk
bagi bangsa dan negaranya, merugikan masyarakat. Saudara-saudara, itu sebuah gambaran yang sangat menarik bagaimana orang-orang yang benar dan orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan dan orang yang tidak peduli dengan Tuhan, bahkan cenderung menjadi ateis, orang yang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Keturunannya sangat berbeda sekali. Ini tepat sekali seperti apa yang dikatakan di Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Luar biasa sekali. Melalui Mazmur ini Daud mengingatkan bahwa dia melihat orang-orang benar itu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengasihi Tuhan, itu ternyata anak cucunya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Artinya anak cucunya diberkati Tuhan. Tidak meminta-minta roti, tidak jadi pengemis, tidak jadi gelandangan, tetapi bahkan menjadi berkat karena keturunan orang-orang benar, karena diberkati Tuhan dan dapat didikan yang benar, maka ada belas kasihan untuk menolong orang lain, diberkati untuk menjadi berkat. Itu benar sekali. Berkat berarti pernyataan kehendak yang baik, pernyataan dari kehendak Allah yang baik, yang mendatangkan kebahagiaan bagi yang mendengarnya, dan kondisi-kondisi yang sangat diharapkan itu bisa terjadi. Jadi ketika kita mengucapkan berkat, kita pasti mengucapkan kata-kata yang baik. Kita mengharapkan semua hidup dalam kebaikan Tuhan, dalam kebahagiaan yang sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dan ketika orang mengucapkan berkat, dia juga berharap itu bukan sekedar perkataan, tetapi sungguh-sungguh itu dialami oleh orang yang kita beri salam. Berkat berarti juga memasukkan sesuatu yang baik itu, sesuatu yang benar, dengan kekudusan, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan memberikan pengharapan kepada orang yang mendengarnya. Dari Bilangan pasal 27 ayat 1 sampai yang ke-11, kita bisa belajar apa saja yang menjadi dasar orang tua bisa mengalirkan berkat kepada anak-anaknya. Saudara-saudara, dari perikop ini kita temukan 3 prinsip penting yang menjadi dasar bagaimana berkat dari orang tua itu, berkat Tuhan melalui orang tua itu bisa mengalir kepada anaknya dengan baik. Yang pertama, berkat orang tua kepada anaknya itu didasarkan oleh iman orang tuanya. Kalau kita baca di ayat 4 bagian A, mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Saudara-saudara, dalam tradisi Yahudi pada masa itu, yang diberi hak waris dari orang tuanya hanya anak laki-laki. Orang yang bernama Selafehat itu meninggal tanpa memiliki anak laki-laki, dia hanya memiliki anak perempuan saja. Dalam kebiasaan mereka, makanya kemudian nama Selafehat dihapus dari tengah-tengah kaumnya, yaitu keturunan Yusuf. Padahal kalau kita baca ayat 3, anak perempuan itu berkata kepada Musa, ayah kami telah mati di padang gurun walaupun ia tidak termasuk di dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah. Tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Jadi Selafehat ini tidak termasuk dari orang yang dihukum Tuhan dan namanya akhirnya dihapus dari kaumnya, yaitu pemberontakan
yang dipimpin oleh Korah. Pemberontakan Korah itu luar biasa sehingga Tuhan menghukum mereka. Sementara Selofehad itu mati tidak karena penghukuman dari Tuhan, tetapi karena memang mati sesuai dengan waktunya. Istilah yang dipakai di situ karena dosanya sendiri. Berarti anak perempuannya itu pun juga tidak menganggap ayahnya sempurna. Tidak, dia sadar betul, mereka sadar ayahnya tidak sempurna. Tetapi dia meninggal bukan karena dihukum Tuhan, karena memang sudah waktunya meninggal. Tidak ikut memberontak. Itu mengungkapkan bahwa Selofehad adalah orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Selofehad adalah salah satu dari ratusan ribu orang Israel yang menanggapi panggilan Tuhan untuk keluar dari perbudakan Mesir, berjalan menuju tanah perjanjian. Ini adalah gambaran dari orang-orang yang menanggapi panggilan Tuhan untuk meninggalkan kehidupannya yang lama, bertobat dari jalan-jalannya yang berdosa, dari jalan-jalannya yang hanya mengikuti hawa nafsu dan dosa, dan kemudian setia mengikut Tuhan. Orang yang beriman, orang yang sungguh-sungguh bertobat. Selofehad gambaran dari orang yang seperti itu. Oleh sebab itu, bagi orang tua yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, ini sebuah prinsip kebenaran yang sangat membuat kita berbahagia. Karena kalau kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mewarisi berkat yang pernah disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham. Kita mewarisi berkat Abraham karena kita percaya kepada Yesus. Secara jasmani kita bukan keturunannya Abraham, kita bukan keturunan orang Israel, tetapi secara rohani karena kita beriman kepada Yesus Kristus, kita juga mewarisi janji berkat Tuhan melalui Abraham. Berarti ini sesuatu yang sangat menarik sekali, sesuatu yang sangat membahagiakan sekali, karena melalui kita sebagai orang tua, Tuhan ingin mengalirkan berkat bagi anak cucu kita. Hidup kita ini mengalirkan berkat kepada anak cucu kita, yang membuat anak-anak cucu kita bisa mengalami kebaikan demi kebaikan yang dari Tuhan, mengalami pengharapan demi pengharapan dari Tuhan, mengalami terwujudnya janji-janji Tuhan yang ditulis di Alkitab kepada dalam hidup anak-anak kita, mengalami kebahagiaan sejati di dalam Tuhan. Jadi ini sebuah kebenaran yang luar biasa yang membuat kita sebagai orang tua harusnya bersuka cita, bersyukur sekali. Tetapi ada masalah seringkali, berkat itu tidak bisa mengalir dengan baik karena ketidaksempurnaan kita, karena kekilafan kita, karena kesalahan kita, atau karena kita membiarkan ada dosa yang terus mengikat kita. Kita membiarkan hal-hal yang kotor, hal-hal yang buruk itu masuk di hati kita sehingga kita mengalirkan hal-hal yang buruk. Contohnya, misalnya di rumah kita ada air pump. Air pump itu kan air yang bersih. Tetapi ketika kita buka keran, seringkali air yang keluar dari keran itu air yang kotor. Bukan karena air pumpnya yang kotor, biasanya air yang keluar dari keran itu kalau kotor ada beberapa kemungkinan. Misalnya karena peralonnya sudah berlumut, atau karena kerannya kalau itu terbuat dari logam sudah berkarat, sehingga yang keluar itu adalah air yang kotor. Apalagi kalau keran itu lama sekali nggak dibuka, maka akan ada penumpukan lumut dan karat itu akan cukup banyak di situ.
Saudara-saudara, hidup kita di dalam Yesus Kristus itu sebenarnya kita itu tersambung dengan sumber berkat yang dari Tuhan. Sesuatu yang baik, sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan, sesuatu yang mendatangkan pengharapan. Tetapi seringkali sesuatu yang baik yang dari Tuhan, berkat yang baik dari Tuhan itu tidak bisa mengalir kepada anak-anak kita karena ada hal-hal yang menyumbat. Ada hal-hal yang kotor, ada hal-hal yang membuat ketika kita mengeluarkan berkat bukan berkat yang baik, bahkan itu menjadi sebuah kutuk. Oleh sebab itu Bapak Ibu sebagai orang tua, Bapak Ibu yang dipercaya Tuhan dengan keturunan, Bapak Ibu yang sudah menikah dan dikarunia anak, karena berkat Tuhan itu sesuatu yang baik, yang membahagiakan, yang mendatangkan pengharapan, harusnya kita semua punya kerinduan untuk bisa mengalirkannya kepada anak-anak kita. Syarat utama apa? Di dalam Yesus Kristus, saudara terus sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Saudara terus setia dan taat kepada Tuhan. Jangan jauh dari sumber berkat. Jangan mengabaikan pekerjaan dari sumber berkat. Jangan mengabaikan perkataan, perintah-perintah dari sumber berkat, yaitu Tuhan yang kita sembah. Praktekkan firman Tuhan dengan baik. Lakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Para orang tua, jika ingin hidupmu mengalirkan berkat bagi anak-anakmu, mulai sekarang berhenti mengucapkan kata-kata yang isinya hanya sumpah serapah, kata-kata yang penuh caci maki, kata-kata yang kasar, kata-kata yang menghakimi anak-anakmu, kata-kata yang membuat anak-anakmu menjadi sakit hati, bangkit amarahnya, kata-kata yang membuat anakmu merasa tidak berharga, anakmu merasa tertolak, anakmu merasa hidupnya tidak diinginkan di tengah-tengah keluarga. Saudara, kalau ingin anak-anakmu diberkati, berhenti mengucapkan kata-kata yang seperti itu. Bagaimana dari hati orang tua yang beriman bisa mengalirkan berkat kepada anaknya dengan baik? Yang pertama, biasakan untuk mengucapkan kata-kata yang membangun anak-anak kita. Tadi kita hentikan kata-kata yang penuh caci maki, yang sumpah serapah, kata-kata yang justru mendatangkan kutuk. Kita harus hentikan sebagai orang tua. Tetapi mulai membiasakan diri mengucapkan kata-kata yang membangun. Ketika anak kita mendengarkan perkataan kita, imannya terbangun, pengharapannya tumbuh, semangatnya bangkit lagi. Dia mulai mengerti jalan Tuhan yang benar. Dia mulai mengerti bagaimana harus mengambil keputusan dengan benar. Saudara, ucapkan, para orang tua biasakan mengucapkan kata-kata yang membangun, yang mendatangkan kasih karunia bagi anak-anak kita, yang membuat anak-anak kita semakin mengerti firman Tuhan, semakin mengerti jalan-jalan Tuhan. Yang kedua, terutama bagi saudara-saudara yang masih anak-anaknya belum terlalu besar, saudara sering-sering saja, saudara doakan anakmu, tumpangi tanganmu tumpangkan ke atas kepala anakmu, ke atas pundak anakmu, doakan mereka. Doa penumpangan tangan perlu dilakukan, apalagi ketika anak-anak masih kecil, kemudian mulai masuk ke masa remaja, itu masa yang sangat kritis bagi anak-anak. Kadang-kadang ketika anak-anak masih kanak-kanak, anak-anak yang manis, tetapi begitu sudah mulai masuk usia remaja, biasanya mereka mengalami yang namanya masa kritis dalam pertumbuhan hidup mereka. Saudara, sebelum mereka masuk di masa kritis itu, orang tua bangun anak-anakmu dengan kata-kata yang
mendatangkan berkat, dan sering-sering saudara doakan dengan penumpangan tangan. Tumpangi tangan anak-anakmu, doakan supaya ada sesuatu yang baik, sesuatu yang penuh pengharapan itu ada dalam hidup mereka. Bahkan ketika anakmu sudah besar pun juga, apalagi kalau dalam situasi atau momen-momen khusus, pada saat dia akan melakukan perjalanan jauh, pada saat dia mau buat keputusan, pada saat dia mau sekolah, dia mau keluar kota, itu saat yang baik bagi para orang tua. Ulurkan tanganmu, tumpangkan tanganmu ke atas kepala anakmu, ke atas pundak anakmu, ucapkan kata-kata berkat, ucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang penuh pengharapan, kata-kata yang penuh iman kepada anak-anakmu. Yang ketiga, kalau saudara sebagai orang tua ingin mengalirkan berkat kepada anakmu, rawat dan asuh anakmu dengan benar. Kalau kita tidak bertanggung jawab merawat dan mengasuh anak kita, maka anak kita akhirnya justru mendapatkan pengaruh buruk, bukan pengaruh baik dari kita, tetapi pengaruh buruk dari dunia ini. Berapapun anak yang Tuhan percayakan, sebenarnya Tuhan tahu kita sanggup untuk merawatnya. Tetapi kalau kita tidak mau ambil tanggung jawab, kita tidak mau memberi waktu untuk mengasuh mereka, merawat mereka dengan benar, akhirnya anak kita tidak mengalami kebaikan Tuhan, tetapi justru dirusak oleh dosa dunia ini. Rawat dan asuh anakmu dengan benar sebagai orang tua. Ketika saudara merawat dan mengasuh, berkat Tuhan mengalir melalui apa yang kau kerjakan. Berikutnya, berikan kehangatan kasih sayang. Saudara-saudara, bekerja keras itu baik, tetapi kalau saudara bekerja keras membuat saudara tidak punya waktu dengan anak-anak, itu sangat tidak baik. Kasih yang Tuhan berikan kepada manusia itu mendatangkan kehangatan, mendatangkan keintiman. Kehangatan dan keintiman itu hanya mungkin kalau kita punya waktu yang cukup untuk berbicara kepada anak-anak kita, untuk ngobrol dengan anak-anak kita, untuk berdekatan dengan anak-anak kita. Konsekuensinya untuk bisa lakukan itu, sebagai orang tua, kita tidak boleh hanya sibuk kerja, tetapi kurang waktu dengan anak-anak, terutama anak-anak yang masih di awal-awal masa pertumbuhannya. Remaja ke bawah itu sangat membutuhkan kehadiran orang tuanya. Kalau tidak, maka anak-anakmu mengalami kasih yang salah dari dunia ini. Bukan kasih yang membawa kebaikan, kasih yang membangkitkan pengharapan, kasih yang mendatangkan kebahagiaan sejati. Tetapi kalau kita sebagai orang tua tidak punya waktu, maka anak kita akan menemukan kebaikan yang palsu dari dunia, menemukan kebahagiaan palsu dari dunia, dan hidupnya akan banyak diwarnai dengan keputusasaan, frustasi, ketidakberdayaan. Karena ketika dia alami banyak situasi sulit, dia tidak berdaya melewati itu karena tanpa Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana kita mengalirkan berkat? Pasti secara materi. Setiap orang tua bertanggung jawab, mengupayakan, berusaha agar bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya, supaya apa yang dibutuhkan anak-anaknya itu terpenuhi. Makanya para orang tua harus kerja. Apalagi kalau seorang ayah itu memang harus kerja, karena tanggung jawab utama di keluarga itu ayah. Seorang ayah harus kerja. Kalau seorang ayah bekerja mungkin secara ekonomi kurang, seorang ibu silahkan bekerja. Intinya orang tua itu punya tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Ketika para orang tua berjuang, berusaha, bekerja sedemikian rupa supaya bisa mencukupi kebutuhan anak-anaknya,
Saya sangat yakin dan percaya usaha saudara diberkati Tuhan, sehingga saudara bisa mengalirkan berkat untuk anak-anakmu. Kebutuhan anak-anakmu tercukupi, walaupun itu kebutuhannya sangat besar sekali. Tetapi kalau engkau ambil tanggung jawabmu di hadapan Tuhan, bekerja, memang motivasinya itu ingin supaya bisa mengupayakan, bisa mencukupi kebutuhan anak-anakmu, Tuhan pasti buka jalan. Yang kedua, prinsip kedua, bagaimana orang tua bisa memberkati anak-anaknya didasarkan oleh iman anak itu. Ayat 4b. Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Kenapa anak-anak perempuan Selofehad ini datang kepada Musa dan minta hak warisnya, milik pusaka dari ayahnya? Tadi karena dia tahu ayahnya orang beriman, orang yang menanggapi panggilan Tuhan untuk keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ada milik pusaka yang sudah dijanjikan Tuhan kepada keluarga-keluarga yang meninggalkan Mesir. Dia beriman, dia percaya bahwa yang diimani orang tuanya benar. Saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa anaknya memang punya iman juga seperti ayahnya. Sehingga dia berkata kepada Musa, berikan milik pusaka kami yang menjadi jatah untuk ayah kami. Kami adalah ahli warisnya, walaupun kami anak-anak perempuan. Saudara-saudara, orang tua Kristen yang beriman, yang hidup dalam pertobatan, setia dan taat pada firman Tuhan, pasti mengalirkan berkat Tuhan bagi anak-anaknya. Tetapi anak-anak yang dibesarkannya, mereka seharusnya juga beriman. Kalau toh nggak beriman pun, kadang-kadang kalau kita lihat, kadang-kadang orang tuanya beriman, anaknya nggak beriman, ada juga berkat orang tuanya. Tetapi pasti ada bagian besar, bagian yang sangat penting tidak sampai kepada anaknya. Tetapi kalau orang tuanya beriman, anaknya beriman, janji Tuhan sepenuhnya yang diberikan kepada orang tuanya akan sampai kepada anaknya yang beriman itu. Kalau kita baca misalnya Daud beroleh janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati Daud, kerajaannya itu akan kokoh dan keturunannya itu akan mewarisi tahta kerajaan, itu akan diberikan Tuhan kepada keturunannya. Dengan kata lain, berkat, janji berkat yang disampaikan Tuhan kepada Raja Daud itu akan terus bisa dinikmati oleh anak cucunya. Tetapi syaratnya mereka harus hidup dalam ketetapan Tuhan juga. Ada beberapa bagian menyatakan itu. Saya bacakan salah satunya dari 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai ke 4. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Allah." Jadi jelas sekali, janji berkat yang diberikan Tuhan kepada Raja Daud akan terus diberikan kepada anak cucunya, tetapi anak-anaknya itu harus hidup dalam ketetapan Tuhan. Ini pesan orang tua yang luar biasa. Sebelum meninggal, Daud berpesannya bukan, gimana kamu bisa selamatkan aset kita, bagaimana kamu bisa bagi-bagi warisan, bagaimana kamu bisa
menikmati semua kekayaan yang aku miliki. Tidak. Pesan terakhir Raja Daud itu pesan luar biasa. Orang tua yang sungguh-sungguh punya iman kepada Tuhan dalam segala langkah hidupnya. Dia berpesan, anakku, Salomo, kamu akan meneruskan tahtaku. Engkau akan terus jadi raja, tetapi ingat ya, kamu harus hidup dalam ketetapan Tuhan. Kamu harus hidup benar, kamu harus lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, supaya janji Tuhan yang disampaikan kepadaku itu bisa kamu nikmati. Ini kalimat terakhir yang luar biasa, yang lahir dari orang tua yang beriman, membuat hati Salomo ketika ditanya Tuhan, kamu mau minta apa Salomo? Salomo tidak minta kekayaan, tetapi dia minta hikmat Tuhan, supaya bisa mengelola pemerintahannya dengan baik, mengelola warisan dari orang tuanya dengan baik. Jadi hatinya tidak melekat pada kekayaan itu. Jadi saudara-saudara, penting bagi kita untuk mengajarkan anak-anak kita hidup takut akan Tuhan, beriman, percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Kalau kita dalam posisi sebagai anak, baik kita masih kecil, masih remaja, pemuda, atau kita sudah menikah, tetapi posisi kita sebagai orang yang sebagai anak, ya kita punya orang tua. Berkat yang dipercayakan, yang dijanjikan Tuhan kepada orang tuamu akan engkau terima kalau engkau juga beriman, kalau engkau juga hidup dalam ketetapan Tuhan. Para orang muda, orang-orang muda, anak-anak, kalau engkau ingin diberkati Tuhan, selalu hidup beriman, percaya kepada Tuhan, hidup di jalan Tuhan. Karena hidup di jalan Tuhan itu mengalirkan berkat Tuhan. Karena di situ ada Tuhan berjalan bersama dirimu. Hidup terbaik bukan karena kita punya segalanya. Hidup terbaik kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, apa yang tidak kita miliki bisa kita miliki. Apa yang kita tidak mampu kerjakan, kita bisa mampu kerjakan. Ketika saat jalannya tertutup, situasinya berat dalam perjalanan kita, karena kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka ada jalan yang Tuhan berikan kepada kita, ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Imanmu menentukan bagaimana berkat Tuhan, sesuatu yang baik, yang mendatangkan kebaikan, yang selalu memberikan pengharapan itu mengikuti kehidupanmu hari demi hari. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi, tetap setia, tetap taat, tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yang terakhir, yang ketiga, berkat orang tua kepada anaknya didasarkan oleh kedaulatan Tuhan. Ayat yang ketujuh. Perkataan anak-anak Selafehat itu benar. Ini perkataan Tuhan ya. Ketika mereka bertanya kepada Musa tadi, minta bagiannya, kan Musa kemudian datang kepada Tuhan bertanya. Ini jawaban Tuhan, salah satu jawaban Tuhan di ayat 7 ini. Perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Kasus keluarga Selafehat ini belum pernah terjadi di Israel, di mana anak perempuan itu akhirnya mendapatkan warisan dari ayahnya. Karena memang tradisi mereka sangat berpusat pada laki-laki. Anak perempuan tidak mendapatkan hak waris. Hanya laki-laki yang mendapatkan hak waris. Jadi sesuatu yang membuat Musa bingung. Makanya dia konsultasi kepada Tuhan. Jawaban Tuhan jelas sekali bahwa Tuhan menyetujui permintaan dari anak-anak perempuan Selafehat. Mereka juga harus mendapatkan milik pusaka atau berkat yang Tuhan sudah siapkan kepada orang tuanya yang sudah meninggal.
Ternyata dari sini kita bisa mengerti bahwa yang pertama, Tuhan berdaulat. Tuhanlah yang mengatur semua peraturan. Soal berkat itu Tuhan yang mengatur, bukan kita sebagai manusia yang mengatur. Kita tidak bisa paksa-paksa Tuhan untuk memberkati kita. Kalau ingin diberkati Tuhan, yo ikut aturannya Tuhan. Ikut ketetapannya Tuhan. Kita tidak bisa paksa Tuhan memberkati kita. Kalau memang itu tidak sesuai dengan kedaulatannya, walaupun kita berdoa ingin diberkati Tuhan, tidak diberkati. Kalau hidup kita tidak sesuai ketetapan Tuhan, Tuhan yang berdaulat untuk memberkati seseorang. Karena Tuhan berdaulat, berkat itu diberikan sesuai dengan aturannya Tuhan, bukan aturan manusia. Yang kedua, kita bisa belajar bahwa berkat Tuhan itu ternyata tidak memandang jenis kelamin. Bagi suku tertentu, bagi bangsa tertentu, atau bagi keluarga tertentu, bagi orang tertentu, kadang-kadang mereka berpikir bahwa warisan itu hanya untuk anak laki-laki. Tetapi di sini ternyata Tuhan setuju dengan permintaan mereka. Artinya apa? Di hadapan Tuhan, laki-laki maupun perempuan sama, orang-orang yang beroleh anugerah untuk diberkati melalui orang tuanya. Jadi tidak ada pemisahan, tidak ada diskriminasi dari sisi gender, dari sisi jenis kelamin. Tuhan menetapkan setiap anak mendapatkan berkat dari orang tuanya. Tidak hanya laki-laki, anak perempuan juga Tuhan siapkan berkat bagi mereka. Bahkan dalam ketetapan Tuhan tersebut, milik pusaka atau berkat yang sudah ditetapkan Tuhan untuk orang tua kita, itu tidak akan hilang. Tidak boleh dihapus, artinya ini memang untuk keluarga itu. Kalau orang tua kita orang beriman, dan kita orang yang beriman, kita pasti mewarisi apa yang sudah Tuhan siapkan bagi keluarga kita. Tidak ada yang hilang. Makanya ketika anak-anak itu meminta, anak-anak perempuan itu meminta kepada Musa, Tuhan menyetujui. Berarti milik pusaka, hak waris dari keluarganya Selafehat tidak hilang. Tuhan tidak ingin itu dihapus nama Selafehat. Berikan kepada anak perempuan. Kalau tidak punya anak perempuan, ada aturan lain yang kita baca tadi. Saudara-saudara, saya kenal seorang pengusaha yang ditipu temannya. Dia sudah siapkan semuanya dengan baik, dia kerja dengan jujur, dia berusaha siapkan supaya kerjasamanya dengan baik. Dia tanam uangnya cukup besar, modal cukup besar, dan dia lakukan bagiannya. Alangkah kecewanya dia ketika akhirnya temannya menipu dia. Semua modal yang sudah ditanam itu habis begitu saja, disalahgunakan oleh temannya ini. Tidak hanya sampai di situ, pengusaha ini akhirnya dituntut secara hukum karena dialah yang tanda tangan ketika mereka memulai bisnis usaha pinjam di bank. Dialah yang jadi penanggung jawab. Akhirnya dia harus menanggung semua kerugian, bukan karena dia salah, bukan karena dia curang, tetapi dia korban dari kecurangan dan tipu muslihat dari temannya. Sangat frustasi sekali. Saya ketemu dia di sebuah gereja, dia dalam keadaan sangat frustasi, sangat marah sekali. Saya hanya bilang, Bapak, kalau memang itu berkat yang Tuhan siapkan kepada Bapak, jangan biarkan hatimu pahit hati terus-menerus, marah terus. Bapak malah menutupi aliran berkat. Sebab orang bisa saja merebut berkat yang Tuhan siapkan kepada kita. Tetapi kalau berkat itu memang disiapkan kepada kita, sebenarnya tidak ada satu orang pun bisa merebutnya. Kalau dia jaga hatinya, oke lah, awal-awal dia marah, sakit hati. Tetapi setelah itu dia mau berdamai dengan kemarahannya, berdamai dengan kepahitan hatinya, mau mengampuni, dan kemudian mohon anugerah Tuhan untuk masalahnya yang begitu berat, masalah keuangan yang begitu berat. Tuhan pasti buka jalan. Dan saya ketemu beberapa pengusaha mengalami hal itu. Dia tetap
membayar ke bank, dia jual rumahnya, dia jual semua aset, pokoknya dia lunasi sambil dia terus berjuang bagaimana Tuhan menuntun dia untuk memulai usaha yang lain. Dan Tuhan pulihkan luar biasa, sehingga hutang di banknya selesai, usahanya mulai terbuka dan maju. Karena memang berkat Tuhan untuk keluarga kita, tidak ada satupun yang bisa mengambilnya. Kalau kita setia, kalau kita taat, kita tetap beriman, kita bisa dipercaya Tuhan untuk mengurus keluarga kita dengan baik. Saudara-saudara, dalam kedaulatannya Tuhan menetapkan setiap keluarga, setiap orang untuk mendapatkan berkat. Jadi tidak perlu kita iri, tidak perlu kita membandingkan apa yang kita miliki dengan yang orang lain miliki. Itu namanya cemburu. Jangan cemburu, jangan iri dengan berkat yang Tuhan berikan kepada orang lain. Membuat kita akhirnya jadi gelisah dan kita tidak bisa bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Akibatnya kita menjadi orang Kristen yang bersungut-sungut, tidak bisa menikmati berkat Tuhan karena merasa terlalu kecil, karena merasa kurang baik, karena tidak seperti yang dimiliki orang lain. Akhirnya kita menjadi orang Kristen yang bersungut-sungut, tidak bisa bersyukur, tidak bisa mengelola dengan baik. Dan akhirnya Tuhan justru tidak mempercayakan kepada kita berkat yang lebih besar. Sebab yang kecil saja kamu ngomel terus, baru sedikit aja kamu tidak puas, baru sedikit saja kamu tidak bisa kelola dengan baik. Kelola dengan baik apa yang Tuhan berikan, walaupun sedikit, tidak sebanyak temannya. Jangan cemburu, jangan iri, kelola. Belajar bersyukur, nikmati dengan baik, kelola dengan baik. Kalau saudara sudah semakin diberkati oleh Tuhan, saudara juga jangan lupa bahwa berkat itu Tuhan yang memberi. Jangan sampai kita keasikan dengan berkat, jangan sampai hati kita melekat dengan berkat, tetapi kita lupa dengan pribadi yang memberikan berkat. Harusnya kita semakin mengasihi Tuhan. Bagi saudara-saudara yang saat ini mungkin menjadi korban seperti pengusaha yang saya ceritakan tadi, ada seseorang, ada sahabat, ada saudara yang merampas rezekimu, merampas hakmu, mengambil yang menjadi milikmu sebenarnya. Jangan kecil hati. Percaya kalau engkau ada di jalan Tuhan, engkau mengasihi Tuhan, engkau hidup dalam ketetapan Tuhan, ada berkat yang Tuhan siapkan bagimu. Jaga hati supaya tidak pahit, supaya tidak terus dipenuhi dengan kemarahan. Belajar mengampuni orang-orang yang berbuat curang dan jahat kepadamu. Belajar percaya juga kedaulatan Tuhan yang mencukupi, yang membuka jalan, dan yang memberkati kita semua. Kita bersatu dalam doa.